Halo, halo, Ya, apa kabar Anda semua? Ngobrol lagi dengan Bung Rocky hari ini ya. Seperti biasa kita ngobrol pagi sore gitu. Nggak belum kayak minum obat. Mungkin nanti menjelang pemilu dan pilpres kita bisa minum obat itu pagi, siang, sore. Kalau sekarang baru pagi sore dulu, Bung Rocky ya. Kita kita lanjutkan ada tanda-tandanya ini kelihatannya Bung Rocky meskipun dibantah-bantah sana sini nggak cukup umur, undang-undangnya nggak mungkin kan. Gibran kelihatannya bakal melenggang ini menjadi calon wakil presiden ini kan. Sekarang deklarasi-deklarasi mulai muncul. Ini muncul banyak relawan dan relawannya anak-anak muda. Terus juga baliho besar, misalnya di Labuan Bajo sudah mulai muncul itu Prabowo dengan Gibran. Dan ketua ketua Gerindra sana di Labuan Bajo mengatakan mereka nggak tahu siapa yang masang itu. Katanya itu relawan dari Gibran. Ini relawannya ini kalau saya lihat anak muda-muda banget gitu ya, yang kayaknya mungkin banyak di antara mereka belum kerja, tapi kok duitnya banyak ya, bisa bikin deklarasi, bikin pasang baliho segala macam gitu. iya juga semua merasa bahwa itu bukan kami yang pasang, ya, atau bukan kami yang buat. Iya, memang bukan kalian yang buat, tapi kalian yang pasang, karena tinggal dipasangkan kan. Itu seragam semua itu kita kita baca itu tuh, dan itu ada mobilisasi. Spanduk-spanduk yang kalau dia otentik datang dari rakyat, ya itu pasti spanduknya di desa sana beda dengan desa sebelahnya. Hurufnya lain, tapi ini kan masif se-Indonesia itu. Jadi kita akhirnya lakukan semacam dugaan yang mendekati kepastian bahwa Pak Jokowi hanya merasa aman pada akhirnya bila Gibran itu jadi calon wakil presiden tuh dimanapun dia ditempatkan. Jadi tetap itu intinya yang udah kita dalilkan berminggu yang lalu bahwa Gibran itu adalah proksi terakhir dari Jokowi. Jokowi mungkin masih percaya Erick Thohir, percaya siapapun yang atau eh, apa namanya Erlangga untuk jadi wakil presiden. Tetapi pada akhirnya dia harus cari call yang paling tinggi, yaitu anaknya sendiri. Tuh. Jadi itu intinya. Dan kita nggak perlu lagi bersopan-sopan untuk menduga dengan cara kan belum pasti. Ya kita bilang aja hanya karena analisis kita mengarah pada kepastian penjaminan Pak Jokowi, maka satu-satunya penjamin adalah dari keluarga dia sendiri kan. Kan itu masuk akal kan analisis begitu. Walaupun nantinya dibantah, ya nggak begitu, ya, oke silakan bantah. Tetapi kita mesti punya pegangan etis untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi akhirnya menjebakkan diri dia ke dalam politik dinasti itu dasarnya itu. Ya, Ternyata yang lain juga iya, yang lain dinasti iya, tapi yang lain tidak di dalam kapasitas seperti sekarang tuh. Karena ketakutan, karena kecemasan, karena ketidakpastian bahwa nasib politiknya setelah 2024 itu penuh dengan tanda tanya, maka Pak Jokowi pasang tanda seru akhirnya tuh Gibran itu intinya ya. itu. Ini lepas dari soal-soal kapasitas ya. Ini kita cuma mau lihat bahwa bagaimana Pak Jokowi akhirnya hanya punya satu peralatan yaitu anaknya sendiri. Ya, oke. Ini sinyal ini sebenarnya juga bahwa Gibran yang akan masuk itu saya kira kita bisa baca dari pernyataan Sekjen Partai Amanat Nasional yang dia menyatakan bahwa PAN ini akan tetap all out mendukung Pak Prabowo kendati bukan Erick Thohir yang jadi calon wakil presidennya. Padahal kan selama ini jualannya PAN itu siapapun calon presidennya Erick Thohir calon wakil presidennya apakah Ganjar, apakah Pak Prabowo. Tapi sekarang ada pernyataan semacam itu kan saya kira ini sudah ada pembicaraan internal gitu ya soal soal siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Iya itu bertahun-tahun atau berbulan-bulan ditapis oleh Pak Jokowi. Pada akhirnya mereka menyerah juga bahwa ya artinya Pak Jokowi tahu bahwa ya, mereka ditapis untuk dua tiga tiga etape aja. Di etape final tetap Gibran yang mesti diloloskan dari tapisan kan. Tetapi mereka nggak bisa protes karena dari awal mereka juga tahu bahwa mereka hanya ingin nempel pada Pak Jokowi. Jadi konsep dari menempel itu ya bagi Pak Jokowi kalian kan cuma mau nempel itu ya silahkan menempel. Kalau lemnya udah kering ya kalian akan jatuh kan. Jadi itu intinya kan. Jadi bagi Pak Jokowi sebagai player, sebagai pemain politik yang sudah terlatih, dia bisa baca tuh. Dia bisa baca bahasa tubuhnya Caimin, bahasa tubuhnya Zulhas, bahasa tubuhnya Erick Thohir, bahasa tubuhnya Erlangga segala macam itu kan. Jadi mereka ngerti atau kelompok ini juga mengerti bahwa mereka sebenarnya dibaca bahasa tubuhnya tuh oleh Jokowi. Tapi mereka juga merasa ya udahlah daripada kena sprint karena kita punya banyak political comorbid ya udah kita terima aja fasilitas yang disediakan minimal oleh Pak Jokowi itu. Jadi kita balik lagi pada tema selalu bahwa etikanya memang udah nggak ada itu. Nah kalau misalnya kita tuntut kalian kan akhirnya disingkirkan oleh Jokowi itu.
Jadi bikin aja blok sendiri kan. Ya mungkin mereka berpikir akan lakukan blok itu, tetapi dari awal kita lihat bahwa ya blok itu juga adalah blok dendam, bukan blok yang dari awal ingin berkompetisi secara paradigma, secara konsep dengan pilihan Pak Jokowi itu. Jadi saya anggap bahwa ya udah jadi makin aman. Saya kira juga Pak Prabowo merasa ya udah memang kalkulasi Gerindra adalah semacam itu, dan Prabowo udah pasti merasa ya udah saya melenggang jadi presiden kan, jadi selesai problem tuh. Dan yang belum selesai adalah sistem politik kita tuh, karena di depan nanti orang akan menganggap berarti misalnya kalau Pak Prabowo jadi presiden dan wakil presidennya adalah Gibran, itu artinya Jokowi akan selamat. Ya enggak juga, karena dalam politik apa yang diputuskan sebelum pemilu bisa sangat berubah dengan yang terjadi setelah pemilu. Prinsipnya apa namanya, kemampuan analisis seseorang ketika dia sudah berkuasa itu lain dengan hipotesis dia sebelum dia berkuasa. Kan itu dasarnya tuh. Ya. Tapi oke, sebelum kita ngomongin lompat ke nanti pasca pemilu ya, kita ngomongin anunya dulu ya, di pemilu dulu ya. Menurut saya kok memalukan ya, atau mungkin bukan memalukan, dah kita ganti deh kalimatnya, kok sangat menyedihkan ya, politisi-politisi senior itu, pemilik partai-partai besar itu, semua mereka bisa dipermainkan dan tunduk pada permainannya Pak Jokowi. Iya, ya itu yang saya sebut tadi. Mereka semua punya komorbid dan komorbid politik. Mungkin beberapa partai menganggap oke, kita ikuti aja permainan presiden. Nanti di ujung toh kita bisa tunggu di tikungan kan. Saya menganggap misalnya kalau ditanya secara gampang lah tanpa ada urusan pertimbangan etis segala macam, secara pragmatis apakah Gibran cocok dengan Pak Prabowo? Yang nggak bisa, karena Gibran itu kapasitas teknokratisnya kurang. Kalau begitu siapa? Buat saya lebih layak secara teknis teknokratis adalah Erlangga untuk jadi penamping Pak Jokowi kan. Tetapi Erlangga sendiri mungkin merasa bahwa ya udah, kalau memang nggak bisa saya, itu artinya Pak Jokowi tidak percaya pada kemampuan teknokratis saya tuh. Tetapi orang akan melihat bukan kemampuan teknokratis Pak Erlangga yang nggak dia percaya, tetapi Golkar itu terlalu berbahaya juga kalau nggak bisa dipegang dari awal tuh, karena Golkar punya kemampuan manuverin juga kan, dan satu waktu mungkin komposisi antara Prabowo dan Erlangga itu membuat blok yang nggak mungkin lagi dikontrol oleh Pak Jokowi kan. Jadi kita balik lagi pada kecemasan seorang raja atau seorang pemimpin atau seorang pangeran atau seorang presiden hari ini yang tidak mampu untuk membayangkan di hari-hari pertama dia tidak lagi berkuasa mau ngapain. Itu sebetulnya itu tuh dilema itu tuh yang kita sebut dilema psikoeksistensial dari seseorang yang meragukan bahwa dia pernah mampu untuk mengendalikan masa ketika dia berkuasa. Ya. Oke. Jadi kira-kira kita bisa menduga kalau lihat gerakan yang masif dari relawan, baliho-baliho di mana-mana, kemungkinan besar ya memang Mahkamah Konstitusi mungkin dalam 1-2 pekan ini akan segera mengumumkan ya soal keputusan mereka soal uji material batas usia calon presiden dari 40 sampai 35 tahun gitu ya. Saya mungkin menduga gitu, ini bukan informasi seperti bocoran seperti dikatakan Denny Indrayana ya. Jangan-jangan format putusan gugatan perpanjangan masa jabatan ketua pimpinan KPK itu akan digunakan caranya seperti itu, Bung Rocky. Tidak diturunkan usianya, tapi dengan catatan mereka yang pernah jadi kepala daerah. Sama kan juga begitu ya. Tidak usianya tidak diturunkan, tapi bagi mereka yang sudah pernah jadi pimpinan KPK boleh maju lagi. Mungkin skenario semacam itu bisa terjadi tuh di putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu jadi itu akan diputuskan betul secara teknis aja tuh, yang sudah pernah nggak dievaluasi, sudah pernah berhasil apa tidak kan itu dia. Kalau berhasil udah dikatakan apa Gibran kata Grace itu sangat berhasil. Ya itu artinya memang semua desain dimaksudkan untuk membackup Gibran, semua desain dimaksudkan untuk membackup KPK atau Firly. Walaupun mungkin samar-samar saya bisa mengerti ya Pak Firly juga sebetulnya nggak menginginkan itu, tetapi kan presiden yang menginginkan supaya perpanjangan masa jabatan KPK itu dilanjutkan demi efisiensi pengendalian KPK sendiri itu. Demikian juga pada soal Gibran tuh, mungkin juga Gibran merasa saya nggak pantas lah, tetapi yang mengendalikan dia kan adalah ayahnya yang saat ini adalah presiden tuh kan. Jadi itu intinya. Jadi kita mau lihat sebetulnya ini kekakuan itu harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan mengikuti
semacam sinyal dari presiden, yaitu Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Konstipasi. Itu yang sering saya sebutkan tuh, apa namanya, gagal mencerna buah demokrasi. Ya itu artinya orang kayak Saldi Isra yang masih kita kasih semacam kredit moral itu, ya harusnya dari awal dia udah kasih sinyal bahwa ini nggak benar tuh. Maka dia mesti putuskan bahwa dia dissenting opinion dari sekarang. Dissenting opinion itu bisa berubah menjadi pengunduran diri dia kan. Jadi mesti dilanjutkan tuh dalam soal yang sangat fundamental, soal pencapresan atau wakil presiden ini bukan segera dissenting opinion yang diperlukan, tapi dissident opinion itu untuk jadi langsung jadi dissident itu, jadi apa namanya itu, orang yang keluar yang tidak mau adalah konsensus. Ya, ya karena gini loh, kita kan lihat memang ada ada muncul selalu beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi itu ada dissenting opinion gitu. Tapi lama-lama saya berpikir, ini mereka sadar nggak kalau mereka ini cuma digunakan sebagai lipstick gitu loh, untuk menunjukkan bahwa oh masih ada mekanisme itu masih hidup soal perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada akhirnya kalah juga gitu. Itu yang kita maksud dari awal, kurikulumnya udah dibuat selesai. Jadi kalau Anda hakim-hakim agung beberapa bilang kami dissenting opinion, itu juga dihitung bahwa Anda dissenting opinion. Ya. Hakim konstitusi, Bung, bukan hakim agung. Sorry. Ya, bahwa hakim konstitusi itu kurikulumnya udah selesai. Jadi kalau mereka bilang, wah kami memang tidak setuju dengan itu, kami dissenting opinion. Loh, Anda mau dissenting opinion pun udah dihitung harganya. Jadi ini lucunya tuh. Karena dari awal Anda mesti bilang kami dissenting opinion dan kami berubah menjadi dissident, menjadi pemberontak sebetulnya kan. Itu yang mau ditunggu orang. Di situ kapasitas hakim konstitusi itu dinilai bahwa mereka sebetulnya the guardian of the constitution itu. Sekarang mereka sekarang the guardian of the prime minister, of the president kan. All the president man pada akhirnya atau hakim-hakim itu. Ya. Nah, mari kita kasih perbandingan ya, Bung Rocky, supaya dianggap Anda ini selalu menilai Pak Jokowi itu kok jelek semua begitu ya. Mau bandingkan dengan mana? Dengan Pak Harto, boleh. Dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY yang apple to apple boleh juga begitu ya. Kalau dengan Pak Harto itu kan putra-putranya masuk ke bisnis itu setelah berapa puluh tahun di kekuasaan begitu ya. Bahkan Mbak Tutut itu jadi masuk di kekuasaan langsung jadi menteri itu di akhir masa kekuasaannya Pak Harto gitu. Ibu Megawati mungkin terlalu pendek ya waktunya, Bung Rocky ya, karena kan beliau hanya setengah jalan di kepresidenan gitu. Tapi Mbak Puan pun juga dilibatkan itu kan juga belum terlalu lama juga artinya gitu. Pak SBY cukup sabar menunggu sampai beliau turun, baru kemudian AHY didorong untuk terlibat dalam kontestasi di Pilkada DKI Jakarta dan itu pun kalah. Dan dia mesti dan saya kira itu nggak ada ruginya dia membayar itu, dan kita lihat sekarang AHY menjadi salah satu politisi yang menurut saya sudah mulai matang dan juga bisa menjadi harapan. Kan saya kira kalau ada kesabaran semacam itu harusnya dilakukan oleh Pak Jokowi sama dong gitu, sehingga nanti Gibran tuh jadi politisi yang matang juga. Nah itu bedanya antisipasi Pak Harto. Pak Harto tahu bahwa oke, dia udah selesai, karena itu dia mengundurkan diri itu. Dia nggak dipecat oleh MPR. Dia tahu bahwa rakyat nggak peduli lagi sama dia. Walaupun kita tahu bahwa itu kan 6 bulan atau 5 bulan sebelumnya itu elektabilitas Pak Harto itu 80-90%, dukungan pada dia itu tinggi sekali. Tetapi begitu terjadi perubahan sikap masyarakat, Pak Harto mengerti, oke saya mesti mundur gitu kan. Bukan dia paksakan kumpulin relawan dia buat bilang, saya masih 80%, lalu pasang banner di mana-mana atau ngajak-ngajak Mahkamah Konstitusi bahwa nggak mungkin presiden itu diturunkan. Jadi Pak Harto bagaimanapun seorang yang di ujung masa pemerintahannya, dia eling, dia sadar bahwa kenegarawanan dialah yang akan dihitung. Karena itu sekarang ada hak masyarakat untuk bilang, ya mending zaman Pak Harto. Ya memang dibandingkan dengan zaman Jokowi, mending zaman Pak Harto. Bahkan Faisal Basri atau Rizal Ramli atau saya juga sama sependapat bahwa itu korupsi di zaman Jokowi itu lebih buruk dari zaman Pak Harto sebetulnya kan. Infrastruktur di zaman Jokowi itu lebih buruk dari infrastruktur zaman Pak Harto, atau jalan bolong di mana-mana hari ini. Zaman Pak Harto itu impres itu hasil tagihan pada konglomerat itu berubah menjadi sekolah, berubah menjadi puskesmas, berubah menjadi jalan-jalan, berubah menjadi irigasi. Zaman Jokowi nggak ada tuh. Food estate segala macam, kereta cepat, infrastruktur yang basisnya hutang itu, dan beban buat generasi yang berikut itu, merampas hak generasi yang berikut untuk hidup lebih tentram karena mesti bayar hutang tuh. Jadi kalau kita bikin perbandingan memang jauh lebih buruk. Tetapi nanti orang bilang bahwa Anda ngomong begini, zaman Pak Harto Anda udah hilang kepalanya. Justru karena itu kita bikin reformasi kan. Jadi kemampuan kita untuk membahas itu artinya hilang. Nah, prinsip-prinsip ini yang betul tadi bahwa dalam perbandingan ini rejim paling buruk. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Kecemasan Jokowi itu tidak setara dengan kecemasan
Pak Harto cemas, tapi dia ambil kebijakan untuk saya mundur. Jokowi cemas, tapi dia ambil kebijakan saya perpanjang masa jabatan saya. Dan mungkin saya pemilu dia tunda. SBY nggak punya kecemasan karena dia tahu memang udah selesai 2 periode. Dan bagus-bagusnya dia masih punya Partai Demokrat, dan dia mendidik kembali partai itu setelah dia lengser. Pak Gus Dur juga sangat paham bahwa iya silakan lengserin saya, tapi saya meninggalkan infrastruktur demokrasi kan. Pak Habibie juga ngerti bahwa iya saya bahkan punya kemampuan untuk masuk lagi dalam kompetisi, tapi Habibie dengan rendah hati mengatakan saya cukup, saya nggak mau ikut berkompetisi walaupun MPR memungkinkan untuk dia kendalikan waktu itu kan. Nah Jokowi ada dalam semangat terbalik tuh, arogansi, keinginan berkuasa macam-macam. Lalu masyarakat sipil yang juga datang dari LSM kritis zaman Orde Baru mengeluh-elukan beliau, maka beliau nggak punya lagi kontrol itu. Sama seperti raja yang disebut-sebut, Anda pakai baju emas, semua orang tepuk tangan, tiba-tiba anak kecil lewat, Anda telanjang loh Pak Raja itu kan, itu intinya kan. Jadi kemampuan kita untuk merefleksikan sejarah reformasi ini hilang karena tadi itu iming-iming jabatan, iming-iming uang segala macam itu. Jadi pemburukan itu terjadi secara sistematis dan mendasar. Kenapa? Karena Jokowi menghalangi oposisi. Dia nggak suka oposisi, dia nggak suka dikritik. Itu dasarnya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap ya. Dan anggap bahwa kita bukan mengevaluasi politik untuk kepentingan tertentu. Ini untuk kepentingan etika publik. Sekali lagi, itu analisis kami. FNN. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Yes.